Pertemuan ini aku akan mengijazahkan salawat itu, ya. Kalau memang betul semuanya ingin melaksanakan haji ke Baitullah, ingin berziarah ke baginda Rasulullah SAW, aku akan ijazahkan salawat ini ikuti oleh semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap para penyimak dimanapun berada, yang kita semua semoga dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan hidayahnya dan taufiknya, dengan hujan nikmatnya. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Dan semoga kita dan semua umat Islam dimanapun berada dijauhkan oleh Allah dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejelekan, dari segala penyakit, dari segala wabah. Dan kita semua oleh Allah dijaga dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dari kejahatan makhluk, dari buruk-buruknya takdir. Semoga kita semua dipanjangkan umur, wabil khusus para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para habaib kita. Semoga semua dipanjangkan umur oleh Allah dengan kesehatannya, keafiahannya, dan penuh keberkahan dan rahmat. Dikasih kekuatan, kegagahan oleh Allah di dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, di dalam menyebarkan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam membimbing kita, membimbing umat, di dalam berdakwah, mengajak umat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang mulia, waktu kita sampai zuhur hanya tinggal 20 menit kurang, ya. Abuya tidak akan panjang lebar saat ini dalam pertemuan yang sangat dirindukan. Sudah lama kita tidak bertemu. Alhamdulillah kita dipertemukan saat ini. Tiada lain, yang pertama ingin bercerita sedikit tentang kenikmatan, kebahagiaan yang
harus dirasakan dan harus disyukuri oleh semua umat Islam di muka bumi ini. Yang Buya temukan selama di Makkah, di Madinah. Ketika di Makkah, beberapa hari di Makkah, Buya lihat acara di TV, di kamar di Makkah. Di sana begitu dilihat, disimak, subhanallah, sangat membahagiakan, dan ini perlu diberitakan kepada semua umat Islam. Apa? Adalah bahwa putra mahkota, ya, Pangeran Muhammad bin Salman beserta beberapa kepala negara berkumpul dan menyepakati satu gerakan, yaitu menghilangkan faham-faham Wahabisme. Ini yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di muka bumi ini. Bahagianya luar biasa. Lalu Buya melihat ke beberapa tempat yang di sana dilarang diziarahi dan sebagainya, sekarang sudah dikasih baligo. Disebutkan di sana bahwa di sini akan dibangun, ya, jadi tempat-tempat bersejarah, ya, jadi tilas-tilas baginda Rasulullah SAW akan dibangun. Yang tadinya dihancurkan di beberapa tempat dilihat. Di sini hatta terakhir di Hudaybiyah, masjid yang sudah lapuk itu, dilihat ada baligo di sana tertulis. Ini kebahagiaan. Pernah dengar dari seorang ulama besar, mufti Mesir yang dulu, yaitu Syekh Ali Juma'. Beliau diwawancara di hadapan para ulama, memberitahu tentang satu kabar gembira. Beliau menyatakan bahwa faham-faham Wahabi akan lenyap, kata beliau. Alhamdulillah. Ini adalah perkara yang harus disyukuri. Kenapa? Karena salah satu pemikiran, pemahaman yang sangat merusak nilai-nilai keagungan Islam, kemurnian ajaran Islam adalah pemikiran Wahabi. Ini yang merusak. Dan yang merusaknya lagi, ketika Wahabi ini muncul di pusat pengembangan Islam yang pertama, yaitu di Hijaz. Kalau sekarang disebut Saudi, ya, di Makkah, di Madinah, yang ini bisa memberikan bisa menanamkan dugaan-dugaan dalam pikiran umat Islam yang awam, ya, bahwa segala yang keluar dari Makkah Madinah itu pasti benar. Karena Makkah Madinah adalah sebagai sumber dan ajaran Islam yang paling pertama, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Islam pertama di Makkah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah, dan di Madinah selama 10 tahun. Nah,
Ini yang berbahaya ketika umat Islam di muka bumi menganggap bahwa segala fatwa, segala pemikiran, amalan-amalan yang keluar dari Makkah Madinah itu pasti sesuai dengan Quran dan hadis. Ini sangat berbahaya, dan ini yang dikhawatirkan oleh semua para ulama ahli sunnah wal jamaah. Semua umat Islam yang faham tentang ini. Nah, dan sekarang alhamdulillah tahun-tahun ini para ulama-ulama di berbagai negara berbicara, sehingga ke tingkat pemerintahan di berbagai negara tentang ada beberapa pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Quran dan hadis yang munculnya dari sana. Ini yang sangat berbahaya. Yang mana dengan pemikiran ini orang-orang yang non-muslim bisa menganggap ajaran Islam itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, ajaran yang bisa merusak kesatuan dan persatuan. Dan itu sudah terbukti lahirnya ISIS dari pemikiran Wahabi. Lahirnya yang sama seperti ISIS, paham radikalisme, gitu kan? Lahirnya dari pemikiran Wahabi. Kalau kita menelaah semua pemikiran-pemikiran dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya tidak ada yang radikalisme. Ketika menyikapi yang beda pendapat, ketika menyikapi yang salah, ketika menyikapi non-muslim, ketika menyikapi musuh sekalipun, semuanya Masya Allah dengan manhaj yang rahmatan lil alamin, terukur, kan? Wasatiyah, moderat, berbeda dengan pemikiran Wahabi. Yang mana jika berbeda dengan pemikirannya, ini orang perlu dibunuh-bunuh, ini orang perlu di penjara-penjara. Nah, sehingga mereka dengan gampang menganggap musyrik kepada saudaranya muslim, menganggap ahli bid'ah kepada saudaranya muslim. Allahu Akbar, Allah. Dengar dulu adzan. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Niatkan mau sholat duhur pada waktunya. Lanjut ya, sedikit lagi. Ya. Jadi kebahagiaan umat Islam adalah dengan ada gerakan itu dari tubuh pemerintahannya. Karena kalau tidak dari tubuh pemerintahannya, reformasi tidak akan kuat. Nah begitu Buya lihat, ini yang ngomong langsung Muhammad bin Salman ya, dan presiden-presiden dari berbagai negara saat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang sudah ratusan tahun ditunggu-tunggu ini ya. Mudah-mudahan dengan cepat segala pemikiran-pemikiran yang merusak kepada ajaran, kepada kemurnian ajaran Islam oleh Allah dilenyapkan dari muka bumi. Amin. Pemikiran itu bukan berarti hanya pemikiran Wahabi saja, masih banyak pemikiran-pemikiran ya, yang memang tidak punya nama organisasi, gitu kan? Tidak punya nama. Kalau seperti Wahabi, Syiah, pemikiran-pemikirannya ada yang pemikiran-pemikirannya menyimpang, itu sudah maklum. Tapi kan masih ada yang tidak ada nama organisasinya. Hatta boleh jadi dalam diri kita juga ada pemikiran-pemikiran yang memang menyimpang, yang bisa merusak kemurnian ajaran Islam itu sendiri, sehingga dikhawatirkan umat Islam atau non-Muslim ya, umat Islam yang awam menganggap ini benar-benar lahir dari Quran dan Sunnah. Boleh jadi ini lahir dari seseorang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, atau dari seorang kiai, dari seorang dai, ustadz yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, lalu mengeluarkan statement pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Quran dan Sunnah, melalui ini bertolak belakang
dengan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Dan ini terjadi. Dan doa kita panjatkan kepada Allah agar segala pemikiran yang menyimpang, niat-niat, akhlak-akhlak yang menyimpang, amal-amal dan ucapan yang menyimpang dari kesucian ajaran Allah, semoga dicabut oleh Allah, dijauhkan oleh Allah. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, cerita kebahagiaan. Ini cuma cerita, mengajak bersyukur dan mengajak bahagia kepada semuanya. Yang kedua, Buya menerima dari salah satu obrolan bersama Abuya, obrolan ringan dalam dimakan malam dengan pejabat-pejabat Saudi tentang haji. Ini sangat membahagiakan umat Islam di seluruh dunia, bahwa Muhammad bin Salman sekarang mau mengejar target kuota haji dunia itu, ingin sampai 5 juta. Yang dulu sebelum corona itu cuma 1.700.000, gitu kan? Ini target ingin sampai 5 juta. Artinya ini jemaah haji, calon jemaah haji khususnya di Indonesia, bahkan di negara-negara lain juga sama, yang sedang antri sekian puluh tahun untuk bisa pergi haji, kan? Artinya ini bisa lebih cepat lagi, kan? Dengan ditambahnya kuota yang disebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang sedang mengejar target, yaitu yang pertama memperbanyak gedung-gedung pemondokan, yang kedua menambah rumah sakit ya. Yang ketiga juga membangun Mina dan Arafah secara permanen, ditingkat karena kalau tidak ditingkat tidak bisa, ya. Mau ditingkatkan permanen. Namun itu programnya dibelakangkan. Sekarang yang dikejar adalah program pembangunan pemondokan dan tambah rumah sakit. Lalu penataan area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemarin Buya lihat udah banyak hotel-hotel yang besar, yang megah, udah nggak ada di samping Masjid Nabawi, ya, di samping Masjid Nabawi. Karena itu areanya akan dipakai untuk para jemaah, menampung para jemaah. Masjidnya, bangunan masjid yang pokoknya tidak diperluas, tapi areanya yang diperluas pakai payung itu. Ini adalah satu kabar gembira bagi umat Islam. Jadi kepada umat Islam jangan ada bahasa begini, saya sekarang umur sudah 60 tahun. Kalau saya daftar haji sekarang, ya, 15 tahun yang akan datang saya nggak akan keburu. Jangan ada berkata begitu. Pokoknya semua bikin kuota saja, ya, bikin kuota saja. Nanti bagaimana Allah saja. Ya. Nanti bagi yang mau pergi haji, ya, Abuya mau mengijazahkan salawat haji, insya Allah. Dan itu mujarab, ya, insya Allah. Sudah sangat banyak yang dikabul doanya oleh Allah dengan mewiridkan salawat haji itu. Abuya terima ijazah salawat haji ini langsung dari As-Sayyid Ali Bafaqih, Bali dulu, ya. Sana mendapat ijazah dari beliau. Beliau mengatakan, saya pernah pesantren di masa kecil di Syekhuna Khalil, Bangkalan Madura, kata beliau. Dan beliau mengatakan dapat ijazah ini, begitu mengijazahkan kepada Buya, dari Syekhuna Khalil langsung. Dan mendapatkan ijazah salawat ini juga dari banyak ulama yang lainnya, ya.
Nah, ini diwiridkan setiap habis sholat 7 kali bagi yang mau pergi haji. Insya Allah dikabul oleh Allah. Nah, dari sekarang nabung. Kalau tadi Akang cerita ya, kita punya apa? Punya tanah tidak, punya uang tidak. Nah, sekarang tambahin sama Buya. Kita harus punya tabungan. Kalau tabungan kan siapapun bisa. Berapa saja menabung. Kita sudah menggantungkan niat kita ingin pergi haji, kan? Kita nabung. Sambil ngaji kita nabung, gitu kan? Nah, Buya bikin buku tabungan haji di sana di Sumedang. Kita tabung saja khusus di bank, ya, khusus untuk pergi haji, ya. Jangan diganggu. Kuatkan niat kita, insya Allah dikabul. Kita berdasarkan pengalaman, berapa keinginan kita, berapa banyak keinginan kita yang sudah dikabul oleh Allah, cuma karena sebab kita rajin menabung. Banyak yang punya rumah, caranya menabung, punya kursi, alat rumah tangga, caranya menabung, banyak kan? Nah, pergi haji juga begitu. Kita menabung, nanti sudah 25 juta, baru kita jadikan porsi. Nah, lalu yang ketiga, ini hubungan dengan Indonesia, bangsa Indonesia, terkhusus umat Islam yang menjadi mayoritas, ya, di Indonesia ini. Buya mengajak bersyukur. Ada 2 anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Yang sangat besar sekali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan corona, ya. Alhamdulillah. Ini harus disyukur. Harus disyukur. Seperti mana semua manusia dari seluruh tingkatan hatta jajaran pemerintahan semuanya, ya, di semua penjuru dunia, dengan hilangnya corona ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah, ya, dimana dalam keadaan corona kita semua rasakan bagaimana runtuhnya perekonomian, hatta perekonomian pemerintah sekarang, ya, bagaimana terjepitnya, kan, manusia dalam ekonominya, kebutuhan yang pokok saja, sampai banyak yang tidak makan, kan? Alhamdulillah, yang tidak diduga oleh kita, kapan ini berakhir? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mau masuk tahun baru, Allah melenyapkan corona itu. Semoga tidak kembali lagi. Dan yang sebandingnya pun juga tidak kembali lagi. Dan yang di bawahnya juga tidak kembali lagi. Yang kedua, hubungan dengan bangsa Indonesia. Buya mau mengajak bersyukur kepada semuanya, ya, agar kita bersyukur dengan kado Allah bagi bangsa Indonesia di bulan Agustus, ya, di dalam munasabat kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kado kepada bangsa Indonesia. Apa? Adalah dibersihkannya institusi Polri dari penyakit-penyakitnya. Ini kado yang sangat mahal. Kado kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Di mana kepolisian dan polisi-polisi yang sangat baik, ya, yang mereka tidak mengira bahwa di tubuh kepolisian yang tingkat tinggi, Masya Allah, ada mafia. Yang mafia ini jika oleh Allah dibiarkan terus, hancur semuanya. Hancur semuanya.
Ini bisa hancur semuanya. Dan bangsa kita bisa menjadi bangsa yang jelek di mata dunia. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendekati kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan pemerintahan Indonesia, menyelamatkan Polri Indonesia. Maka semua jajaran Polri agar bersyukur semuanya, pemerintah agar bersyukur semuanya, dan bangsa ini agar bersyukur semuanya. Ini kehendak Allah. Allah akan membersihkannya, Allah. Dan begitu Buya telaah, istikharah, apa yang menjadi sebab bangsa Indonesia ini ketika mau sampai ujungnya kehancuran? Selamat. Zaman PKI dulu, kan? Sebelumnya juga dulu, kan? Ketika sampai puncak, selamat. Ketika sampai puncak, selamat, gitu kan? Dulu setelah Belanda datang Jepang, mau sampai puncak ini Jepang sudah optimis mau menguasai Indonesia, selamat, gitu kan? Nah, ada apa? Ternyata subhanallah, tidak dikira, ternyata bahwa Indonesia masih banyak orang-orang soleh, dan ini barokah karomahnya para wali-wali Allah yang sangat banyak. Ini barokah karomahnya para wali-wali Allah yang sangat banyak di Indonesia ini. Baik yang hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh, mereka semua berdoa kepada Allah untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia ini. Silakan hayati, tafakuri. Begitu mau ada yang ngancurin, kan? Sudah dekat, kan? Mereka mengira optimis akan bisa menghancurkannya. Lah, tidak datang pertolongan Allah. Nah, datang pertolongan Allah. Alhamdulillah. Ini harus disyukuri oleh kita semuanya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga pemerintahan kita semuanya dibersihkan dari segala penyakit-penyakit. Ditubuh pemerintahan kita, karena pemerintahan kita adalah kita. Karena mereka adalah wakil-wakil kita. Mereka adalah digaji oleh kita. Sebetulnya pemerintah kita adalah kita, bangsa kita. Buruknya baiknya pemerintahan adalah baik dan buruknya bangsa ini, kan? Maka ketika Allah membersihkan dari segala penyakit-penyakitnya, wajib disyukuri oleh kita semuanya. Wajib disyukuri, dan ini harus menjadi contoh ke depan. Makanya di sini perlu ada, dan sudah ada, alhamdulillah, dan sudah banyak orang-orang yang terus mengawal, memperhatikan situasi kondisi ya pemerintahan Indonesia. Alhamdulillah ya, kita bagian berdoa kepada Allah ya, dan kita mah bagian ngaji saja. Ya, bagian amal saja, bagian dakwah saja, itu urusan orang-orang ahli. Ya, kita nggak usah ikut campur ke sana, kita nggak usah terjun ke sana, kita nggak usah terus sibuk melihat berita itu. Ya, nggak usah. Kita mah sibuk ngaji saja, sibuk wirid saja. Itu mah urusannya bagi orang-orang ahli saja. Ya, tapi kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Mudah-mudahan bangsa dan negara yang kita cintai ini oleh Allah dijaga dari segala kejelekan, dijaga dari siapapun yang akan merusak bangsa dan negara kita yang kita cintai. Ya, itu cerita yang Buya ingin sampaikan kepada semuanya, para jamaah dan umat Islam. Lalu di akhir pertemuan ini Buya akan mengijazahkan salawat itu. Ya, kalau memang betul semuanya ingin melaksanakan haji ke Baitullah, ingin berziarah ke baginda Rasulullah SAW, Buya akan ijazahkan salawat ini, ikuti oleh semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 7 kali baca setiap habis salat Al-Fajr. Dia terima yang secara langsung salawat segala salawat ini dari 3 ulama. Satu dari Sayyid Al-Habib Ali Bafaqih ya di Bali, beliau terima dari Syekhuna Khalil langsung. Kedua, Buya terima dari Uwa Ajengan Khair Apandi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Waktu dulu hadir nggak dulu di Cililin di Sumur Bandung. Dulu di Sumur Bandung beliau cerita tentang beliau mimpi bertemu dengan Syekhuna Khalil dan mengijazahkan salawat itu. Kalau dari mimpi gitu kan, bertemu dengan Syekhuna Khalil lalu mengijazahkan salawat itu. Dan Buya dulu hadir sama apa dulu waktu di Sumur Bandung. Lalu yang ketiga yang secara khusus segat itu diterima langsung di seorang ulama dari India. Seorang ulama dari India, beliau mengijazahkan di Masjid Nabawi ya. Dan juga segat salawat ini ya, Buya terima dari banyak guru ya. Dan sekarang Al-Fakir ijazahkan kepada semua yang menyimak dan melalui streaming, ajaztukum ala hadhihi ijazah kama ajazani syuyukhi
ucapkan qabil tu ijazataka kama jazaka wa syarikuka ila arwahi ashabil ijazah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti hadiahnya kepada Rasulullah kepada ila arwahi ashabi hadhil ijazah al-Fatihah. Jadi semua yang memiliki ijazah ini kita hadiahin semuanya ya. Baca setiap habis sholat berapa? 7 kali. Insyaallah dikabul oleh Allah. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kita dijauhkan dari segala kejelekan, dihujani segala kebaikan, dan di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa didahului dengan azab, dan segala kesulitan sekecil apapun dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari murka Allah, dan keluarga dan keturunan kita semuanya ada dalam lindungan Allah, dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh, dijadikan ahli iman, ahli taqwa, dijadikan ahli ilmu, dijadikan para kekasih Allah dan Rasulnya, juga dijadikan imam-imam dalam segala kebaikan, imam-imam dalam ketakwaan, imam-imam para muttaqin, dan mudah-mudahan kita dalam hidup diistiqomahkan oleh Allah di dalam bertakwa kepadanya, diistiqomahkan oleh Allah dalam taat kepadanya, diistiqomahkan oleh Allah dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan diberi kesempurnaan dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan batinnya. Wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.